Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan dengan NIM 71205994. Pada kesempatan kali ini untuk praktikum kelima kita akan membahas mengenai DHCP versi 6, di mana tujuan untuk praktikum ini adalah kita mengkonfigurasi secara stateless untuk DHCP versi 6 di router 0 di sini dan juga router 1 di sini. Stateless sendiri penandanya itu ini ya, kan kalau untuk DHCP ada E flag, O flag, dan M flag. Untuk stateless itu E flag-nya 1, O flag-nya 1, dan M flag-nya 0. Kalau di router nanti konfigurasinya ini pakai IPv6 and the other config flag. Yang menandakan secara stateless. Kemudian kalau kita lihat teori singkatnya bagaimana DHCP itu bekerja. Kalau di DHCP versi 4 itu kan cara kerjanya DORA ya. Kalau di sini host yang meminta IP akan melakukan router solicitation, kemudian dijawab oleh router dengan router advertisement. Di sini untuk DHCP versi 6 operation-nya. Yang pertama solicit to all DHCP versi 6 server. Kemudian kalau dia DHCP versi 6-nya maka akan dibahas dengan advertise unicast. Setelah itu host akan merequest informasi yang dibutuhkan secara unicast. Kemudian DHCP servernya akan mereply secara unicast juga. Ini untuk langkah stateless-nya. Yang pertama kita harus mengaktifkan konfigurasi IP versi 6 unicast routing. Dan kita buat DHCP pool-nya apa namanya. Kalau stateless kita hanya memberikan informasi mengenai DNS server, alamatnya apa, sama domain name-nya. Jadi DNS server, alamat IP versi 6-nya, domain name-nya apa. Setelah itu untuk melakukan kan setiap interface-nya itu nanti akan memberikan IP gitu ya. Jadi untuk misalnya ini interface gigabit 001. IP address-nya berapa untuk link lokalnya, kemudian IP address guanya, dia akan menggunakan konfigurasi apa untuk DHCP versi 6-nya. Di sini dia and the other config flag berarti dilakukan secara stateless menggunakan DHCP server ini IP versi 6 stateless. Untuk stateful di paket tracer masih belum sempurna. Bedanya kalau stateful itu semua informasi disediakan dari routernya ya. Itu sekarang kita lanjut aja langsung ke langkah praktikumnya. Langkah praktikum yang pertama, server 1 di ruang server diberikan alamat IP static ini dan aktifkan service server sebagai DNS server. Server 1 di sini service sini versi 6 static 64. Kemudian to default gateway kita bisa lihat di sini untuk ruang server FE80 double semicolon ini ya. 1. Oke. Sekarang ke web server. Ini IP-nya. Kita masukkan untuk gateway-nya tadi F80. Oke, sudah di web server, kemudian aktifkan service HTTP-nya. Sekarang kita yang ini kita aktifkan service DNS servernya. Ini www.richard.com dan kita kasih address-nya itu yang tadi di sini. Yang HTTP servernya. Kita add. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk di router 1 dan 0. Di sini sudah saya buat di Notepad. Untuk memudahkan, ini konfigurasi IP. Kita lakukan konfigurasi IP dulu, router 0 dan router 1. Nah, ini kita yang router 1 dulu aja yang paling dikit.
Jadi untuk di interface gigabit 001 ini IP guanya, ini IP link lokalnya. Begitu juga yang ini. Ini exit. Nah, ini 772 di sini 61. Oh, pakai RS232 konsol. Terminal. Oke. Cisco enable Cisco. Kita pastekan konfigurasinya. Oke, sudah berhasil. Dan kita lanjut ke sini. Kita konfigurasi dulu IP di router 0. Nah, ini konfigurasi. Saya copy dulu. Kalau kita lihat, ini menggunakan encap.1Q 10 ini pakai sub interface ya, seperti yang kita lakukan kapan hari, interVLAN routing. Cuma bedanya di sini yang digunakan IP versi 6. Ini VLAN 10, 20, 30, 40, 50, dan ketambahan VLAN 77 yang digunakan untuk komunikasi antara router 0 dan router 1. Ya, ini yang di sini ini VLAN 77. Oke. Kita konfigurasikan. Ini router 1. Cisco enable Cisco. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Kita bisa lihat dari sini juga. VLAN 10, 20, 30, 40, 50, dan 77 untuk IP versi 6-nya sudah dimasukkan. Sekarang kita akan lanjut. Konfigurasi IP sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi DHCP. Kita mulai dari router 0. Oh, ini router 1 kurang. Jadi ini kita nyalakan untuk unicast routingnya supaya bisa jalan IP versi 6-nya. Kita buat dulu poolnya. Kita buat pool IP versi 6 stateless produksi A. Ini terserah untuk namanya. DNS servernya berapa alamatnya? Tadi yang sudah kita set di titik 20. Kita cek lagi. Titik 20 kan? Oke, domain name-nya tadi kita sudah buat richard.com. Setelah kita buat pool untuk DHCP versi 6-nya, kita masukkan interface gigabit 010, berarti untuk VLAN 10. Itu konfigurasinya apa? Nah, berarti kan stateless, ND, other config flag. Dan DHCP servernya kita pakai pool yang sudah kita buat tadi. Begitu juga reproduksi B, kita buat dulu poolnya, dan kita ke interface-nya baru disetting. Ini pakai stateless atau stateful, kemudian poolnya pakai yang mana. Ini juga bisa semua VLAN ini digunakan dalam satu pool aja. Jadi kita cuma buat satu pool produksi gitu atau umum gitu. Di sini kita tinggal ubah di sininya. Berarti DHCP servernya ikuti yang di sana. Kita copy. Terminal. Oke, paste. Sudah selesai. Sekalian kita lakukan yang di router 1. Konsol. Ya, untuk IP-nya itu ngikut di sini di Word. Ini untuk yang tadi di sini IP di interVLAN-nya, sub interface-nya kita pakai dari sini. Default gateway-nya, DNS servernya di sini 10, kita ganti ke 20. Karena tadi kan kita setnya 20 di sini. Ini untuk link lokalnya, LLA, link local address.
Oke, kita lanjut ke yang router 1, terminal. Oke, paste. Sudah berhasil. Sekarang kita, ini kan sudah lakukan konfigurasi server. Sudah balas semua IP address. Kita sekarang cek apakah berhasil. Untuk IP versi 6 kita buka automatic request successful. Juga sudah successful kalau di sini. Kita coba ini data IP config. Kita cek lewat CMD-nya. IP config. Sudah dapat ya default gateway-nya sama IP guanya ini. Ini link lokalnya. Sekarang kita ke produksi A. Request successful. Tapi di IP versi 4 yang kepake APIPA karena di sini belum disetting untuk DHCP versi 4-nya. Kita hanya mau set untuk DHCP versi 6. Sukses. Sukses juga. Kita cek. Sukses juga. Sukses juga. Di sini juga sukses. Di sini juga sukses. Ini juga successful. Di sini juga successful. Kita coba cek pakai yang CMD. IP config. Oke, di sini juga sudah dapat default gateway-nya, ini guanya, ini link lokalnya. Cek di sini. Nah, di sini juga sudah dapat. Kemudian kita lanjut kita mengecek hasil perintah di router 0 dan router 1. Show IP versi 6 DHCP binding. Show IPv6 DHCP binding. Kita coba lagi show IP versi 6 DHCP. Apa tidak muncul? Kita coba di router 0. Oh, salah. Tidak muncul juga. Oke, jadi sekian dari saya untuk praktikum DHCP versi 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kiranya ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.